Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan minggu pagi kontak mengungkapkan dengan warga pernyataan negara penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan COVID-19. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video tadi, kita semua tahu bahwasanya sudah lebih dari 1,5 tahun pandemi virus corona ini menyerang seluruh penduduk di dunia. Bahkan di Indonesia, kasus positif virus corona saja sudah mencapai 1,5 juta jiwa yang terkonfirmasi. Tapi berita baiknya, ada lebih dari 1,3 juta jiwa yang dapat berhasil pulih dan sembuh dari virus corona ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi ini. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Nah, sudahkah kalian tahu apa saja protokol kesehatan 5M ini yang mana untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Mari kita simak bersama-sama. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan yang sama. Namun kita dituntut untuk lebih beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena bagi kami rakyat kecil, berdiam diri di rumah bukan pilihan yang ramah untuk bertahan hidup seolah akan datang anugerah. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam beberapa kali sehari, terutama ketika sebelum memasak dan sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air ataupun bisa menggunakan pembersih tangan dengan kandungan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yaitu dengan memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun virus corona jenis ini yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat memperbarui pedoman terkait penggunaan masker dan menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID, ruangan yang sempit, tidak dapat menjaga jarak minimal dari 2 meter. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet
dari orang bicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya pula. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Membahas protokol kesehatan 5M yang sangat penting. Sekarang kita bahas mengapa vaksinasi COVID-19 ini sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalankan vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terdampak pandemi ini. Vaksinasi dan imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dapat dengan cepat melawan bakteri dan virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19 ini. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini sangat penting karena ada sebagian orang yang tidak dapat divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Sekian dari saya alasan mengapa protokol kesehatan 5M dan
vaksinasi COVID-19 ini sangat penting. Saya Muharis Ar-Rozak, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.